Salam jumpa sahabat, ini baru Hebat. Pada pertemuan kali ini kita akan review belajar mandiri seri P3K untuk mapel informatika. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan informasi ini, tetap stay di channel ini dan jangan lupa untuk like dan subscribe di channel ini. Bapak Ibu mungkin penasaran, di mapel informatika itu ada konten atau materi apa saja yang terkait dengan materi profesional dan pedagogi. Yuk kita simak saja. Jadi kita masuk dulu di gurubelajar.kemdikbud.go.id, kemudian masuk, kemudian kita klik di belajar mandiri calon guru ASN P3K. Di sini ada informasi bahwa fasilitasi ini sudah tuntas, kemudian saya sudah menjadwalkan tryout yang akan dilaksanakan pada Jumat 19 Maret 2021. Tetapi meskipun kegiatan ini sudah tuntas untuk fasilitasi, kita bisa melihat kontennya ya. Jadi kontennya bisa kita klik pada tautan fasilitasi. Nanti akan butuh user sama password. Kemudian nanti dia akan pakai e-learning, dia pakai Moodle. Ada 3 tab. Yang pertama adalah pendahuluan. Ini ada modul belajar mandiri. Kemudian ada mapel informatika. Nah mapel informatika itu nanti ada 4, diantaranya adalah TIK. Kemudian ada rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, dan multimedia. Kemudian ada refleksi pembelajaran. Nah di bagian ini itu nanti akan ada teknologi informasi dan komunikasi. Ini bahas TI secara umum, bisa kita lihat dulu. Nah di teknologi informasi dan komunikasi itu nanti akan bahas file ini ya. Ada konsep dasar TI, kemudian informasi sosial, kemudian komunikasi suatu proses dan sebagainya. Kemudian saya back. Kemudian di RPL, rekayasa perangkat lunak, ini bisa kita lihat. Nanti di sini akan banyak belajar tentang konsep oriented dan analisis desain berorientasi objek, kemudian manajemen sistem basis data DBMS, kemudian pemrograman berorientasi objek dan sebagainya. Yang RPL. Kemudian yang TKJ. Nah TKJ ini saya belum selesai ya, baru sampai ini. Bahan belajarnya itu di sini ya. Ini yang terkait dengan jaringan dasar teknologi WAN, kemudian jaringan nirkabel, manajemen bandwidth, dan sistem keamanan jaringan. Itu yang di TKJ. Kemudian yang di multimedia ini bisa kita lihat. Nah di multimedia nanti akan belajar tentang desain grafis, grafis percetakan, fotografi, animasi, videografi. Itu yang terkait dengan profesional. Kemudian yang terkait dengan pedagogi, ini bisa kita lihat. Nanti ada teori belajar, karakteristik peserta didik, keterampilan berpikir tingkat tinggi, desain pembelajaran, dasar komunikasi, konsep penilaian,
dan pengembangan potensi peserta didik. Ini juga belum saya selesaikan. Rencananya dalam minggu ini akan saya selesaikan. Jadi di teori belajar ini bisa kita klik ini. Jadi akan mempelajari tentang belajar behavioristik dan implikasinya dalam pembelajaran, kemudian teori belajar kognitif dalam pembelajaran, kemudian implikasi teori kognitif dalam kegiatan pembelajaran, teori belajar konstruktivistik dan implikasinya dalam pembelajaran, teori belajar humanistik dan sebagainya. Itu di teori belajar. Kemudian di karakter peserta didik itu nanti akan belajar yang terkait dengan karakteristik peserta didik. Pada karakteristik peserta didik ini kita akan mempelajari karakteristik peserta didik dan ragam karakteristik peserta didik dari bahan belajar mandiri yang telah disediakan. Kemudian keterampilan berpikir tingkat tinggi itu akan mempelajari konsep berpikir tingkat tinggi dan materi terkait kompetensi keterampilan 4CS: creativity, critical thinking, collaboration, and communication. Kemudian desain pembelajaran. Ini desain pembelajaran itu akan mempelajari SKL, analisis SKL, kompetensi inti dan kompetensi dasar dari bahan belajar mandiri yang telah disediakan. Kemudian dasar komunikasi. Dasar komunikasi ini akan belajar tentang konsep dasar komunikasi, unsur-unsur komunikasi, proses komunikasi, faktor penunjang dan penghambat komunikasi efektif dalam pembelajaran, serta strategi komunikasi efektif, empatik dan santun dengan peserta didik, dan komunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan peserta didik dari bahan belajar mandiri yang telah disediakan. Kemudian konsep penilaian. Konsep penilaian itu akan mempelajari fungsi penilaian, penilaian dalam kurikulum 2013, penilaian oleh pendidik dari bahan belajar mandiri yang disediakan. Kemudian yang ketujuh, pengembangan potensi peserta didik. Ini akan mempelajari perkembangan peserta didik dan potensi peserta didik dari bahan mandiri yang telah disediakan. Kemudian ada refleksi pembelajaran. Itulah review materi belajar mandiri P3K untuk kompetensi kalian informatika. Jadi banyak ilmu yang terkait dengan profesional dan pedagogik. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum mendaftar, silahkan mendaftar karena akan sangat rugi sekali dapat materi-materi yang cukup banyak seperti ini. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe di channel ini serta nantikan informasi yang terkait dengan pendidikan lainnya. Terima kasih.